DPRD Ogan Ilir sudah terpenuhi. Selanjutnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pembicaraan tingkat kedua dalam rapat paripurna ke-31 DPRD Kabupaten Ogan Ilir, masa sidang ketiga tahun 2026, saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat Bupati Ogan Ilir, Bapak Pancawijaya Akbar SH, juru bicaranya saya persilakan menyampaikan laporan hasil pembahasan dan penelitian yang sudah dilakukan. Laporan Pansus 1 terhadap Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah dan desa pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Setelah penyampaian nota penjelasan oleh Bupati terhadap Raperda usulan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tentang pembentukan produk hukum daerah dan desa tahun 2026, rancangan peraturan daerah atau Raperda tersebut dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Peraturan DPRD Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya, proses pembentukan Raperda ini hanya memerlukan dasar hukum yang kuat, tetapi juga menuntut koordinasi antar lembaga, perencana yang matang, serta partisipasi masyarakat yang memadai. Yang menjadi pembahasan Pansus 1 adalah Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah dan desa Kabupaten Ogan Ilir, yang mana diselaraskan dengan fungsi Dewan yang salah satunya sebagai fungsi legislasi. Pansus 1 merupakan kajian serta pembahasan dengan mengundang organisasi perangkat daerah atau OPD terkait serta melakukan kunjungan kerja ke daerah lain untuk mencari referensi sebagai pembanding untuk kesempurnaan Raperda tersebut. Adapun Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah dan desa merujuk dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Dan Pansus 1 menyetujui Raperda pembentukan produk hukum daerah dan desa untuk dilanjutkan kepada tahap selanjutnya. Demikian laporan Pansus 1 sebagaimana rekomendasi dan Raperda usul pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tentang pembentukan produk hukum daerah dan desa tahun 2026. Terima kasih kepada Bapak Masri Lahri selaku juru bicara Pansus 1. Selanjutnya pada Pansus 2 kami persilakan. Pansus 2 terhadap pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang bantuan gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Pancawijaya Akbar SH, pandangan umum atas nota penjelasan telah disampaikan oleh ke-6 fraksi DPRD Kabupaten Ogan Ilir, dan jawaban Bupati terhadap pertanyaan, saran maupun pendapat atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut telah disampaikan pada tanggal 25 Mei 2026. Tindak lanjut dari penyampaian tersebut, maka Pansus 2 yang membahas tentang bantuan hukum gratis telah melakukan kegiatan baik berupa menyerap aspirasi masyarakat, kegiatan studi banding, konsultasi, serta pembahasan lebih mendalam dengan perangkat daerah terkait yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Mei 2026 sampai dengan 6 Juni 2026. 11. Bahwa dengan disahkannya Raperda ini menjadi peraturan daerah, maka akan ada beban fiskal daerah
di mana pemerintah daerah wajib menyiapkan pos anggaran baru. Di lain pihak, adanya hambatan efisiensi anggaran yang berakibat pada ketidakpastian anggaran. Maka Pansus II memberikan catatan, yaitu perlu adanya komitmen politik karena pendanaannya merupakan tanggung jawab konstitusional daerah. Demikian laporan Pansus II DPRD Kabupaten Ogan Ilir atas Ranperda usulan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua juru bicara dari masing-masing pansus. Di samping melakukan penyempurnaan baik secara redaksional maupun substantif, juga pada prinsipnya dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2026. Setelah memperhatikan pembicaraan selama berlangsungnya rapat paripurna ke-31 Dewan yang terhormat, mulai pembicaraan tingkat ke-1 sampai dengan pembicaraan tingkat kedua pada hari ini, berdasarkan tugas pokok pimpinan Dewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf A Tata Tertib DPRD Kabupaten Ogan Ilir, maka saya sebagai pimpinan rapat paripurna Dewan yang terhormat saat ini menawarkan rancangan diktum kesimpulan rapat paripurna ke-31 Dewan sebagai berikut. Pertama, menerima dan menyetujui dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir atas usul pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2026. 1. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang pembentukan produk hukum daerah dan desa. 2. Rancangan peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Kedua, mempersilakan kepada Saudara Bupati Ogan Ilir untuk memproses lebih lanjut persetujuan dimaksud diktum pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, saya ingin menanyakan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah rancangan kesimpulan rapat paripurna Dewan yang terhormat sebagaimana telah saya sampaikan tadi dapat kita setujui? Setuju. Terima kasih. Guna penetapan persetujuan terhadap dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir atas usul pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, hasil pembahasan panitia khusus Dewan sudah diberikan oleh rapat paripurna Dewan yang terhormat. Maka secara administrasi perlu ditetapkan dalam keputusan bersama antara DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan Bupati Ogan Ilir tentang persetujuan terhadap dua rancangan peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2026 sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 4 huruf A Tata Tertib DPRD Ogan Ilir. Oleh karenanya saya persilakan Sekretaris Dewan untuk membacakan rancangan keputusan bersama antara DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan Bupati Ogan Ilir tentang persetujuan terhadap dua raperda Kabupaten Ogan Ilir atas usul pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Kepada Sekretaris Dewan saya persilakan. Rancangan keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Bupati Ogan Ilir nomor _KPTS DPRD OI 2026 nomor _KPTS Bupati OI 2026 tentang persetujuan bersama terhadap dua rancangan peraturan daerah usul pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan Bupati Ogan Ilir menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, menerima dan menyetujui dua rancangan peraturan daerah usul pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2026, yaitu 1. Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah dan desa. 2. Raperda tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Kedua, mempersilakan Bupati Ogan Ilir untuk menindaklanjuti persetujuan dimaksud diktum ke-1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Ketua Edwin Cahya Putra. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Wahyudi. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Ahmad Sapei. Terima kasih. Kembali saya menanyakan apakah rancangan keputusan bersama sebagaimana telah dibacakan oleh Sekretaris DPRD tadi dapat kita setujui? Setuju. Terima kasih. Dengan telah disetujuinya keputusan bersama antara DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan Bupati Ogan Ilir sebagaimana telah kita saksikan bersama tadi, maka untuk melaksanakan penandatanganan keputusan tersebut serta penyerahannya kepada Bupati Ogan Ilir, pimpinan rapat saya serahkan kepada yang terhormat Bapak Ahmad Sapei, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir, untuk memandu acara penandatanganan keputusan bersama. Pimpinan rapat saya serahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna Dewan terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebelum acara penandatanganan dimulai, silakan Sekretaris Dewan untuk menyiapkan segala sesuatu. Yang terhormat Ketua DPRD dan Bupati Ogan Ilir, silakan menuju ke tempat penandatanganan. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang kami hormati. Dengan telah selesainya penandatanganan keputusan bersama antara DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan Bupati Ogan Ilir tentang persetujuan terhadap dua rancangan peraturan daerah atas usul pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana telah sama-sama kita saksikan tadi, maka tuntaslah sudah tugas rapat paripurna ke-31 DPRD Kabupaten Ogan Ilir masa sidang ketiga tahun 2026. Namun sebelum rapat paripurna Dewan yang terhormat ini saya akhiri, kepada Bupati Ogan Ilir dipersilakan untuk menyampaikan pendapat akhirnya atas pengambilan keputusan yang sudah dilakukan. Pada yang terhormat Bupati Ogan Ilir, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir Bapak Haji Edwin Cahya Putra, SIP. Dan yang saya hormati Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Ogan Ilir Bapak Ahmad Sapei, beserta seluruh anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir yang sempat hadir. Yang hadir di ruang ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, insyaallah tidak mengurangi keresahan saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karya Tuhan Yang Maha Esa, karena alhamdulillah pada siang hari ini kita sama-sama diberikan kesehatan, kenikmatan dan juga kesempatan untuk dapat hadir dalam rangka paripurna ke-31 dengan agenda pendapat akhir Bupati terhadap dua rancangan peraturan daerah tentang pembentukan produk hukum daerah dan desa dan rancangan peraturan daerah tentang bantuan hukum gratis. Hadirin rapat paripurna Dewan yang berbahagia, kedua rancangan peraturan daerah ini ketika sudah mendapatkan persetujuan bersama, maka akan difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Selatan melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kedua rancangan peraturan daerah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan produk hukum daerah dan desa, bahwa pembentukan peraturan daerah ini sangat mendasar dan penting mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan yang kedua, bantuan hukum gratis. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini tentunya harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang kurang mampu secara ekonomi, agar tidak ada warga masyarakat yang terabaikan haknya hanya karena keterbatasan biaya. Hadirin rapat paripurna Dewan yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa
memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita sehingga kita mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam mengayomi masyarakat Kabupaten Ganilir. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Ogan Ilir yang telah berkenan menyampaikan sambutan atas pengambilan keputusan Dewan yang terhormat. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang kami hormati. Tingkat-tingkat pembicaraan rapat paripurna telah berlangsung dengan tertib dan lancar, serta telah terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Izinkanlah saya selaku pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas bantuan, kerjasama dan saling pengertian yang telah diberikan oleh semua pihak. Akhirnya dengan mengucap pimpinan izin, ya silakan. yang terhormat Pak Bupati, Ketua dan Ketua, peserta rapat yang berbahagia, saya Amir Hamzah Sejen Hukum, Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Ogan Ilir, menyampaikan Pak Bupati beberapa masukan di Komisi 2 terkait dampak El Nino pada saat ini yang panas sudah diprediksi dari BMKG Sumatera Selatan Ogan Ilir berkisar 41 sampai 40 derajat. Ada dua kejadian yang sudah terjadi di Tanjung Raja dan kemarin di Sungai Pinang, kebakaran kantor lurah dan kemarin di Sungai Pinang rumah warga. Harapan kami dari fraksi PDI Perjuangan untuk kesiapsiagaan dari damkar, jangan sampai ketika dihubungi datang ke tempat lokasi yang terbakar sudah habis. Jadi harapan kami siap siaga 24 jam untuk damkar Ogan Ilir. Itu yang pertama. Yang kedua, dari dampak ini juga sudah masuk di komisi beberapa kelompok tani sudah mengeluhkan kekeringan dari lahan pertanian, mulai dari kecamatan Rantauwalai, Kandis, Sungai Pinang, Rantau Panjang dan Pemulutan, Pak Bupati. Kalau tidak diantisipasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan, kemungkinan gagal panen lebih besar, 75% untuk gagal panen tahun ini, Pak Bupati. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepada PUPR untuk meninjau sekarang ruas jembatan Pinang Nipung dan Pinang Mas ke Kelurahan dan Pinang Jaya, karena beberapa jembatan besi itu sudah terkelupas dan ada beberapa titik jalan yang sudah berlubang yang luar biasa. Ini mohon untuk diperhatikan untuk kenyamanan dan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Demikian kami dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Amir Hamzah. Ya, silakan Pak Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati izin, pimpinan, kawan-kawan anggota DPRD, kebenaran ini ada Pak Ruslan PUPR. Saya dari Dapil 4 Kecamatan Marakuang, Rambangkuang memohon kepada PUPR lah, Pak Bupati, ruas jalan Simpang BRK Tambang Rambang itu sering terjadi kecelakaan dikarenakan penyempitan jalan, semak-semak belukar sudah menutupi jalan. Kalau salah sudah 3 kali saya mengusulkan ini, kami mohon karena kemarin hari Sabtu ada kecelakaan, Pak Ketua, Pak Bupati. Kebenaran kami alhamdulillah dibantu BPJS gratis ya Pak Bupati dan Gubernur Sumatera Selatan sempat kita tangani itu. Makanya kami mengusulkan kepada pihak PUPR untuk segera melaksanakan tebas bayang di ruas jalan Simpang BRK Tambang Rambang. Terima kasih Pak Bupati, karena sering terjadi kecelakaan Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan Pak Bupati untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Tadi masukan dari Pak Amir Hamzah, ada damkar, ada hadir Pak KPD, nanti Pak Sekda untuk ditindaklanjuti. Dan yang terkait dengan pertanian, mana pertanian? Nanti itu ada kepala
ditindaklanjuti. Kami kemarin sudah mengupayakan pompa portable, tapi kemungkinan di beberapa titik ya sulit untuk digunakan. Tapi nanti akan kami koordinasikan dengan kementerian, mungkin ada peralatan yang bisa dibantukan ke Kabupaten Ogan Ilir. Dan yang ketiga terkait dengan jembatan di Sungai Pinang, insya Allah setelah ini Pak Ruslan akan ditinjau ke lokasi dan segera diperbaiki. Kalau jalan kabupaten insya Allah akan kami tanggulangi secara cepat. Nah, kalau provinsi kami harus berkoordinasi dengan Provinsi Sumatera Selatan. Semoga juga dapat cepat ditanggulangi oleh Provinsi Sumatera Selatan. Ya, yang ke tadi Pak Basri, ini Pak jalan provinsi berarti ya, kabupaten nanti Pak Ruslan untuk segera ditindaklanjuti. Camatnya mana? Camatnya ada. Nah, itu nanti koordinasi dengan camat. Makasih. Kalau minggu ini belum, laporkan dengan aku Pak Basri. Terima kasih. Ya, terima kasih. Akan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim rapat paripurna ke-31 DPRD Kabupaten Ogan Ilir masa sidang ketiga tahun 2026 saya nyatakan ditutup. Atas kehadiran dan perhatian saudara-saudara diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum